Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Dimas Yusyul Wicaksono dari kelas 2B Teknik Industri dengan NIM 16013000098. Saya di sini akan menjelaskan tentang algoritma. Nah, kita masuk ke pengertian algoritma. Pengertian algoritma secara umum, algoritma adalah serangkaian langkah-langkah yang terinci yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah atau menyelesaikan tugas tertentu. Algoritma salah satu metode efektif yang diekspresikan sebagai rangkaian terbatas. Algoritma merupakan kumpulan perintah untuk menyelesaikan masalah. Perintah tersebut dilakukan bertahap. Algoritma mengandung pemecah suatu masalah, maka algoritma juga dapat disebut sebagai solusi. Solusi tersebut berasal dari sebuah masalah yang harus dipecahkan oleh komputer. Algoritma sangat berhubungan dengan pemrograman komputer, karena algoritma merupakan jantung ilmu komputer. Kita masuk ke daftar penyusunan. Nah, menurut Knuth dan Horowitz, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti yang pertama, ada finiteness, yaitu suatu algoritma yang harus berakhir untuk semua kondisi memproses sejumlah langkah. Yang kedua, ada definiteness, yaitu suatu langkah yang harus dinyatakan dengan jelas. Dan yang ketiga, ada masukan, yaitu setiap algoritma bisa tidak memiliki masukan atau mempunyai suatu atau beberapa masukan. Dan yang keempat, keluaran, yaitu setiap algoritma memiliki keluaran, entah hanya sebuah atau banyak keluaran. Yang kelima, efektivitas, yaitu algoritma yang diharapkan memiliki sifat efektif dalam arti semua operasi yang dilaksanakan oleh algoritma haruslah sederhana dan dapat dikerjakan dalam waktu terbatas. Secara prinsip, setelah instruksi dapat dikerjakan oleh seorang programmer hanya dengan menggunakan kertas dan pensil. Nah, ini ada beberapa contoh dari penerapan atau penggunaan algoritma. Yang pertama ada algoritma menyeberang jalan. Yang pertama, carilah tempat yang aman untuk menyeberang jalan. Lokasi dengan lampu lalu lintas atau penyeberangan jalan kaki. Dan yang kedua, lihat ke kiri. Yang ketiga, lihat ke kanan. Yang keempat, jika ada mobil yang melintas dari kiri atau kanan jalan, harus menunggu terlebih dahulu. Yang kelima, jika tidak ada mobil yang melintas, silahkan menyeberang jalan tersebut. Dan yang keenam, selesai. Dan yang kedua, di sini ada algoritma membuat kopi susu. Nah, langkah-langkahnya adalah siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, seperti kopi bubuk, susu full cream, gula, sendok, air panas, dan es batu. Dan yang kedua, siapkan air panas. Yang ketiga, masukkan 1 sendok makan kopi dan 1 sendok teh gula ke dalam gelas. Yang keempat, lalu masukkan setengah gelas air ke dalam gelas yang berisi kopi dan aduk kopi hingga merata. Yang kelima, masukkan es batu ke dalam gelas yang berisi kopi. Yang keenam, tuangkan susu full cream secukupnya ke dalam gelas. Yang ketujuh, aduk kopi susu hingga merata. Yang kedelapan, selesai. Yang kesembilan, nikmati kopi susu yang telah dibuat. Dan yang ketiga ini selanjutnya ada algoritma memilah sampah. Nah, langkah-langkah memilah sampah ini, yang pertama, pilihlah sampah berdasarkan jenisnya. Yang kedua, jenis pertama adalah sampah organik. Dan yang ketiga, sampah organik tidak dapat diolah menjadi pupuk. Dan yang keempat, jenis kedua adalah sampah yang dapat digunakan kembali atau non-organik. Yang kelima, sampah jenis ini tidak dapat dimanfaatkan untuk hal lain. Yang keenam,
sampah ketiga adalah sampah yang dapat didaur ulang. Yang ketujuh, sampah ini dapat didaur ulang menjadi barang lain. Yang kedelapan, jika tidak tergolong ke dalam sampah organik, sampah yang dapat digunakan kembali dan sampah yang tidak dapat didaur ulang baru dibuang ke tempat pembuangan akhir. Yang kesembilan, selesai. Algoritma selanjutnya ada mencetak tiket kereta. Nah, yang pertama, cari mesin tiket yang tersedia di area stasiun keberangkatan. Yang kedua, check-in mengeluarkan nomor kode booking tiket dari struk atau bukti pembelian tiket. Yang ketiga, masukkan data diri lengkap berupa nomor KTP di mesin cetak yang tersedia. Yang keempat, setelah itu klik scan struk bukti pembelian tiket. Yang kelima, klik cetak tiket, kemudian tiket kereta berupa boarding pass yang telah tercetak. Yang keenam, selesai. Algoritma selanjutnya ada algoritma proses audit perusahaan. Nah, yang pertama, penjadwalan audit oleh pemilik perusahaan. Yang kedua, melakukan audit pada bagian atau divisi yang dibutuhkan. Yang ketiga, apabila cocok atau sesuai hasil audit akan dikirimkan. Yang keempat, jika tidak cocok akan dilakukan sistem koreksi sebelum pengiriman ulang. Yang kelima, setelah selesai dilakukan perbaruan jadwal audit berikutnya. Yang keenam, selesai. Nah, kesimpulannya adalah algoritma adalah urutan langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis. Banyak cabang ilmu komputer yang diacu dalam terminologi algoritma. Namun algoritma juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya membuat makanan, dan tanpa kita sadari dalam kehidupan sehari-hari kita sering menerapkan algoritma, seperti memesan ojek online, memasak nasi, mengirim surat, memilah sampah, dan lain-lain. Oke, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.